Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 dari mata pelajaran pengembangan kurikulum akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudulkan Profesionalisme Guru dalam Pengembangan Kurikulum. Dalam judul ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat profesi keguruan. Kedua, kode etik dan tugas-tugas guru. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kompetensi guru dalam pengembangan kurikulum. Poin pertama, hakikat profesi keguruan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang melandaskan pendidikan, keahlian, keterampilan dalam kejujuran, dan lain-lain. Sedangkan pengertian guru adalah salah satu pendidik yang berprofesional dalam tugasnya, yaitu mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, mengembangkan, mengevaluasi peserta didik, dan sebagai pionir atau leader bagi perkembangan kedewasaan peserta didik, baik dalam jasmani maupun rohani. Seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Antara lain sebagai berikut. A. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi. B. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik atau aktif dalam berpikir ketika mengikuti pembelajaran. C. Guru dapat membuat urutan dalam pembelajaran, dalam pemberian dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas dalam perkembangan peserta didik. Poin kedua yaitu kode etik dan tugas-tugas guru. Pengertian kode etik adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode etik pada profesi keguruan bertujuan untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi keguruan itu sendiri. Tugas-tugas guru antara lain yaitu guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, guru sebagai inspirator, guru sebagai informator, guru sebagai motivator, guru sebagai korektor, guru sebagai inisiator, guru sebagai evaluator, guru sebagai supervision, dan guru sebagai kulminator. Poin ketiga yaitu kompetensi guru dalam pengembangan kurikulum. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan, sedangkan keterampilan mengajar adalah sejumlah kompetensi guru yang menampilkan kinerjanya secara profesional. Kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya. Dan guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat. Kurikulum kelembagaan pendidikan yang baik adalah kurikulum kelembagaan pendidikan yang berkembang dari dan untuk masyarakat, yaitu kelembagaan pendidikan yang berstandarkan pada komunitas masyarakat. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. 1. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan hidup. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan yang terakhir 8. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan guru
mengembangkan kurikulum ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang merupakan faktor dari dalam diri guru tersebut yaitu ada dua. Yang pertama, pengetahuan guru, yaitu ilmu-ilmu yang ada dalam guru itu sendiri. Yang kedua yaitu motivasi, yang merupakan dorongan dari dalam diri guru tersebut dalam mengembangkan kurikulum. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar, ada tiga, yaitu dana, yang merupakan situasi keuangan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, lingkungan sekolah, kondisi sekitar sekolah yang juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, pengawasan dari kepala sekolah, yang merupakan peran kepala sekolah yang mengawasi guru dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Dengan demikian, pengetahuan guru tentang pengembangan kurikulum sangat berpengaruh terhadap usaha pengembangan kurikulum. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan guru tentang pengembangan kurikulum adalah latar belakang pendidikan mengikuti penataran kurikulum. Dengan adanya pengetahuan guru yang baik tentang pengembangan kurikulum, maka akan memudahkan usaha mengembangkan kurikulum. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan bisa ditanyakan pada forum tanya jawab. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.